Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzar Rahman dengan NIM 2433810. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai optimalisasi regresi linear berganda, normalisasi min-max, untuk prediksi beban kelistrikan wilayah Pandaan. Judul ini saya ambil dari sebuah artikel yang dipublikasikan pada tahun 2026. Eh, Baiklah, kita akan langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai konteks penelitiannya. Konteks penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan energi listrik yang memerlukan perencanaan yang tepat. Oleh karena itu, dilakukan prediksi beban kelistrikan wilayah Pandaan menggunakan metode rekreasi linear berganda dengan normalisasi min-max berdasarkan data pelanggan listrik tahun 2015 sampai 2014. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyediaan energi listrik pada masa mendatang. Tujuan dari presentasi ini yaitu yang pertama untuk menganalisis data historis kelistrikan wilayah Pandaan berdasarkan jumlah pelanggan sektor rumah tangga, bisnis, dan sosial dari tahun 2015 sampai 2024. Yang kedua yaitu untuk membangun model prediksi beban listrik menggunakan metode rekreasi linear berganda dengan normalisasi min-max agar hasil prediksi lebih akurat. Yang ketiga yaitu untuk memprediksi kebutuhan daya listrik untuk periode mendatang, yaitu periode tahun 2025 sampai 2035. Ini adalah tabel dari pengolahan data yang diambil dari tahun 2015 sampai 2024. Bisa kita lihat di sini data-data yang diambil yaitu berasal dari rumah tangga, bisnis, industri, dan sosial, serta daya yang dihasilkan setiap tahunnya. Baiklah, kita akan melakukan masuk kepada penelitian yang pertama, yaitu kita akan memahami mengenai sampling. Pada sampling ini kita harus mengetahui keuntungan dan kegunaan dari sampling. Kegunaan dari sampling adalah untuk mewakili populasi, menyusun model prediksi, membantu analisis statistik, dan mendukung pengambilan keputusan. Sementara itu, keuntungannya yaitu menghemat waktu dan biaya, mempermudah pengolahan data, menghasilkan informasi yang representatif, serta meningkatkan efisiensi penelitian. Yang selanjutnya yaitu kita masuk kepada distribusi sampling dari rata-rata. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari semua kemungkinan nilai rata-rata sampel yang dapat diperoleh dari suatu populasi dengan ukuran sampel tertentu. Distribusi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana rata-rata sampel tersebar di sekitar rata-rata populasi. Ini adalah hasil dari data pencarian rata-rata distribusi sampling. Yang dimana kita lihat rata-rata distribusi sampling sama dengan rata-rata populasi. Yaitu dengan mu X sama dengan mu. Selanjutnya yaitu standar deviasi distribusi sampling disebut dengan standar error, yaitu alpha X dengan alpha per akar N. Jika di simpangan baku populasi tidak diketahui, maka digunakan simpangan baku sampel yaitu SI sama dengan S per akar N. Dari data, maka kita akan dapat diperoleh yang pertama rata-rata sampel yaitu X sama dengan 400.100
volt dan untuk standar deviasi sampel yaitu 40.655.000 volt ampere. Sedangkan untuk ukuran sampel yaitu sebanyak 10. Sehingga standar error yang dihasilkan yaitu kita akan melakukan pembagian antara 40.655.000 per akar 10. Maka hasilnya yaitu 12.857.000 volt ampere. Selanjutnya yaitu mengenai distribusi sampling presentasi. Distribusi sampling presentasi yaitu distribusi probabilitas dari semua kemungkinan nilai proporsi sampel P yang diperoleh dari populasi dengan ukuran sampel tertentu. Distribusi ini digunakan untuk memperkirakan populasi berdasarkan data sampel. Maka kita dapat menghitungnya dengan rumus P sama dengan X per N. Yang dimana yaitu P kecil yaitu proporsi sampel, sedangkan X yaitu jumlah kejadian yang diamati, sedangkan N adalah ukuran sampel. Dan untuk standar error proporsi yaitu SE P kecil sama dengan akar dari P kecil dalam kurung 1 dikurang P kecil tutup kurung per N. Sesuai dengan data yang ada pada artikel, maka kita akan mengambil kategori yaitu rumah tangga, bisnis, industri dan sosial, dan jumlah pelanggannya, sehingga kita mendapatkan total sekitar 108.527. Dan untuk menghitung distribusi sampling presentasinya, maka akan menghitung menggunakan, kita hitung satu-satu. Dengan yang pertama kita menghitung dari proporsi rumah tangga, yaitu P sama dengan 100.201 dibagi dengan 108.527. Maka hasilnya yaitu 0,9233. Dan untuk presentasinya akan kita kalikan dengan 100, maka hasilnya yaitu 0,9233 dikali dengan 100%, maka yaitu 92,33%. Sedangkan untuk proporsi bisnis yaitu 500 P sama dengan 500.259 dibagi dengan 108.527 dengan hasil yaitu 0,0485 dan presentasinya yaitu 0,0485 dikali dengan 100, maka hasilnya itu 4,85. Yang ketiga yaitu proporsi industri. Untuk proporsi industri, maka kita akan melakukan penjumlahan dengan P sama dengan 503 per 108.527 sama dengan 0,0046. Dan untuk presentasi yang dihasilkan yaitu 0,0046 dikali dengan 100%, yaitu 0,46%. Sedangkan untuk proporsi sosial, atau P sama dengan 2.564 dibagi dengan 108.527 dengan hasil 0,0236 dengan presentasi 0,0236 dikali dengan 100% yaitu 2,36%. Selanjutnya yaitu mengenai estimasi. Definisi definisi dan konsepnya.
Pada estimasi adalah proses memperkirakan suatu parameter populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Dalam statistik, estimasi digunakan ketika peneliti tidak dapat mengamati seluruh populasi, sehingga diperlukan pendekatan melalui data sampel yang tersedia. Parameter yang biasa digunakan meliputi rata-rata populasi, proporsi populasi, serta varian populasi. Pada penelitian ini, estimasi digunakan untuk memperkirakan karakteristik daya terpasang wilayah Pandaan berdasarkan data historis 2015 sampai 2024. Maka untuk yang pertama kali kita akan mencari estimasi dari interval. Karena ukuran sampel penelitian adalah 10, yaitu kurang sebenarnya dari dat, sampling yang diminta yaitu 30 dan simpangan baku populasi tidak diketahui, maka distribusi yang disesuaikan yang dicari dengan seperti ini. Serta hasil yang didapatkan dari Minitab. Nah, karena saya menggunakan Minitab juga untuk mencari hasilnya yaitu kira-kira seperti ini pada deskriptif statistik. Begitu juga pada nilai estimasi rata-rata proporsi. Rata-rata sampel merupakan estimasi titik bagi rata-rata populasi yang dirumuskan. Rumus yang digunakan yaitu eh, X sama dengan 4 serta menghasilkan statistik seperti pada variabel daya terpasang itu 10.000 dengan total count yaitu 10.000 dan mean 401.246.915. Selanjutnya itu mengestimasi presentasi populasi. Dalam mengestimasi presentasi populasi kita akan menggunakan eh, seluruh total pelanggan eh, serta estimasi populasi adalah proses menduga proporsi suatu karakteristik dari populasi berdasarkan data sampel. Pendugaan yang digunakan adalah proporsi sampel yaitu P sama dengan X per N. Maka perhitungan dari proporsi populasi adalah yaitu rumah tangga yang dimana nilainya yaitu 8.878.693 dibagi dengan 953.925. Maka hasilnya itu 0,9211. Untuk presentasinya yaitu 0,9211 dikali dengan 100%, yaitu hasilnya 92,11%. Sedangkan untuk bisnis yaitu dengan P sama dengan 47.908 dibagi dengan 953.925 dengan hasil 0,0502 dengan presentasi 0,0502 dikali dengan 100% yaitu 5,02%. Sedangkan untuk industri P sama dengan 4.690 dibagi dengan 953.925 yang dimana presentasinya yaitu 0,049 dikali 100% yaitu 0,49%. Sedangkan untuk sosial P sama dengan 22.634 dibagi dengan 900.053.925 dengan hasil 0,02237 dengan presentasi 0,0237 dikali 100% yaitu 0,37%. Selanjutnya yaitu mengestimasi varian populasi. Estimasi varian populasi adalah proses menduga besarnya variasi atau populasi data dalam populasi berdasarkan data sampel. Varian ini menunjukkan seberapa populasi menyebar dari rata-rata. Dengan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma
XI dikurang X kurung pangkat 2 per N kurang 1. Maka untuk mencarinya yaitu X sama dengan min 0,01 sedangkan S2 yaitu 1,932. Kita substitusi S pangkat 2 sama dengan kita substitusi kepada persamaan tadi, kepada rumus tadi, maka hasil yang kita dapatkan adalah seperti ini. Dan untuk simpangan bakunya yaitu S sama dengan S pangkat 2. Maka hasil dari simpangan baku yaitu 38.646.576. Yang ke selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel untuk mengestimasi. Menentukan ukuran sampel untuk mengestimasi, maka ukuran sampel N dapat ditentukan dengan rumus N sama dengan Z per A per 2 lam sigma per E untuk kurung pangkat 2. Dengan keterangan N sama dengan ukuran sampel yang diperlukan, sedangkan Z A per 2 sama dengan nilai Z tingkat kepercayaan, yaitu 95%, dengan simpangan baku populasi sama dengan simpangan baku populasi atau estimasinya, sedangkan I adalah batas kesalahan atau margin of error. Dalam perhitungan tersebut diperoleh dengan sigma sama dengan S sama dengan 38.646.576. Yang selanjutnya yaitu mengenai uji hipotesis. Pada uji hipotesis, kita harus mengetahui prosedur umum uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan apakah suatu dugaan atau hipotesis tentang populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Yang pertama, prosedurnya yaitu merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan. Yang ketiga yaitu menentukan statistik uji. Yang keempat, menentukan daerah kritis dan nilai p-value-nya. Pada uji hipotesis satu sampel pada rata-rata, saya melakukannya pada menggunakan Minitab. Maka dari uji hipotesis ini dapat ditemukan kalau nilai p-value-nya yaitu 0,921. Jika dibandingkan dengan taraf keput- taraf signifikan yaitu 0,05, maka p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka gagal menolak HO. Untuk uji hipotesis satu sampel pada varian, saya mendapatkan, saya juga melakukannya pada Minitab, sehingga saya mendapatkan nilai p-value-nya yaitu 0. Eh, Sehingga hasil uji pada satu sampel menunjukkan p-value sama dengan 0, maka tolak H0, tolak H0. Karena p-value-nya yaitu kecil dari 0,05. Untuk uji hipotesis dua sampel pada varian, saya melakukannya juga pada Minitab dengan mendapatkan p-value-nya yaitu 0,0, serta saya mendapatkan tabel atau diagram test and see for two variants, yaitu mengenai rumah tangga dan bisnis. Karena pada dua sampel ini saya menggunakan sampel rumah tangga dan bisnis. Hasil uji hipotesis dua sampel pada varian menunjukkan p-value sama dengan 0. Maka keputusan yang diambil yaitu tolak H0. Untuk uji hipotesis dua sampel pada rata-rata, saya juga melakukannya pada Minitab. Sehingga pada
uji hipotesis 2 sampai pada rata-rata, saya menemukan p-value-nya yaitu sama dengan sebelumnya yaitu 0,0. Uji hipotesis ini eh, diperoleh p-value-nya 0,0 jika dibandingkan dengan taraf signifikannya yaitu 0,05, maka keputusan yang diambil yaitu tolak dengan H0-nya. Selanjutnya yaitu ANOVA. Tujuan ANOVA adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih. Dalam penelitian ini, ANOVA digunakan dalam bentuk rata-rata data yang dibandingkan memiliki perbedaan yang signifikan pada taraf signifikansi, yaitu 5%. Untuk prosedur uji ANOVA, yang pertama yaitu menentukan hipotesis penelitian. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi, biasanya sebesar 0,05. Yang ketiga yaitu menghitung nilai statistik uji F dengan membandingkan ragam antar kelompok between groups dan ragam dalam kelompok white white teen group. Yang keempat yaitu menentukan nilai p-value dari hasil perhitungan ANOVA. Yang kelima yaitu membandingkan nilai p-value dengan taraf signifikansi. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Pada tabel ANOVA saya mendapatkan eh, tabel ANOVA yaitu pada artikel, yaitu seperti gambar yang ada di samping ini. Sehingga saya dari tabel itu saya dapat menghitung, yaitu pertama menghitung mean square atau MS dengan rumus MS sama dengan SS per DF. Yang pertama kita akan mencari MS regresi. Diketahui SS regresinya yaitu 0,943 dan DF regresinya yaitu 7. Maka MS regresi sama dengan 0,93 per 7, maka hasilnya yaitu 0,1347. Jika dibulatkan menjadi Jika dibulatkan maka MS regresinya yaitu 0,13. Pada MS residual diketahui MS residualnya pada tabel yaitu 0,01 dan DF residualnya yaitu 2. Maka untuk mencari MS residualnya yaitu 0,001 dibagi dengan 2. Maka hasilnya 0,00005. Eh, ji- Seterusnya kita akan menghitung nilai F dengan rumus F sama dengan MS regresi per MS residu. Sebelum itu kita akan mensubstitusi nilai dari MS regresi dan MS residu ke dalam rumusnya, yaitu F sama dengan 0,113 per 0,005. Jika memakai angka yang sudah dibulatkan maka menjadi 270, sehingga dengan tabel, karena mengapa kita menggunakan software? Karena software SS SPSS atau Minitab menggunakan angka asli sebelum pembulatan. Misalnya MS regresi itu 0,1347114 dan MS residu 0,00031415. Maka F-nya yaitu 0,1347114 per 0,00031415. Maka hasil yang didapatkan itu 394,485. Untuk yang ketiga yaitu menghitung total sum of square, yaitu dengan rumus SS sama dengan SS total sama dengan SS regresi ditambah dengan SS residual. Kita akan mensubstitusi SS totalnya yaitu 0,94 ditambah 0,001 sama dengan 0,944. Jika kita menggunakan Minitab, maka hasil yang keluar akan jadi seperti ini. Eh, Setelah kita lihat, hasilnya memang tidak jauh dari tabel yang
sebelumnya yang ada pada artikel. Dan serta pada militer kita juga akan mendapatkan beberapa diagram. Yang pertama itu tentang tuk- tuki simultaneous yaitu 95% yang terdapat pada gambar yang pertama. Yang kedua yaitu interval plot of rumah dan bisnis, yaitu kita lihat pada gambar yang di bawah ini. Dan kita juga akan mendapatkan box plot of rumah tangga dan bisnis. Seperti inilah diagram dari box plot yang kita dapatkan dari hasil pengujian dalam Minter. Selanjutnya yaitu regresi. Konsep-konsep dasar analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Pada penelitian ini, metode digunakan untuk melihat pengaruh daya terpasang terhadap jumlah pelanggan rumah tangga serta memprediksi perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Pada regresi kita akan melakukan dua uji yaitu uji relasi dan interval prediksi. Dan kita akan mendapatkan hasil dari uji relasi dan interval prediksi menggunakan metode seperti ini. Dengan kita akan mendapatkan yang pertama model summary, yang kedua yaitu analysis of variance. Serta kita juga akan mendapatkan tabel yaitu pertama find the line plot, yang kedua normal probability plot, yang ketiga itu weighted line plot. Jika diperhatikan, setiap gambar ini berbeda-beda bentuknya, walaupun hampir memiliki bentuk yang sama, tapi kita dapat membedakannya pada titik-titik yang terdapat pada garis yang melintang serta dan pada Python line plot yang satu lagi kita dapat membedakannya dengan garis putus-putus yang terdapat pada diagram atau tabelnya. Jadi kesimpulannya yaitu analisis data menunjukkan bahwa daya terpasang listrik di wilayah Pandaan yaitu 1.246.915 volt ampere dengan varian data yang cukup besar selama periode 2015 sampai 2024. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada varian dan rata-rata beberapa kelompok yang diteliti. Selanjutnya, untuk hasil ANOVA menunjukkan bahwa variabel rumah tangga, bisnis, industri, dan sosial secara bersama berpengaruh signifikan terhadap daya terpasang listrik. Dan untuk analisis regresi sederhana menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara daya terpasang dan jumlah pelanggan rumah dengan nilai R square sebesar 98,69%. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berbagai metode statistika yang digunakan berhasil menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel-variabel penelitian ini. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi PLN untuk merencanakan kebutuhan dan penyediaan energi listrik di wilayah Pandaan pada masa yang mendatang. Mungkin sampai di sini dulu presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kata yang salah dan kurang berkenaan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.